Welcome to my channel, Masur Piranton Review. Jadi di sini saya akan ngasih tahu ke kalian tentang kode rahasia handphone Sony Xperia. Dan sebelum di akhir video nanti saya akan ngasih tips-tips yang berguna untuk smartphone lu bro ya. Seperti biasa kita panggil dulu asisten saya ya. Son, sini. Bruh. Baru cepet datang. Biasanya lu lagi cari cewek hot. Wits, saya datang bos. Mau bahas apa kita ini? Ya udah yuk, kita lagi bahas tentang kode rahasia handphone Sony Xperia. Jadi kode Sony Xperia yang pertama, kalian tekan tombol fingerprint ini, tombol on off nya, terus tombol bawah kayak gini. Ini adalah tombol screenshot. Dan mungkin kalau misalnya handphone kalian hang, handphone sekarang kan apalagi Sony ini kan udah nggak bisa itu ya, udah nggak bisa apa itu, sudah tidak bisa lagi untuk dilepas baterainya ya. Jadi kalau misalnya handphone kalian hang atau lagi mengalami crash, kalian tekan tombol kombinasinya itu volume up dan volume on off ini, ditahan seperti ini, tunggu dia sampai bergetar. Nah kalau misalnya dia udah bergetar, dia akan restart seperti ini. Oke, balik lagi. Terus kode berikutnya, jika kalian membeli handphone Sony bekas, ya bekas sih, sekarang kan udah nggak ada barunya sih Mas Sur ya. Jadi caranya itu kalian bisa ngetes semua software atau hardwarenya itu masih bagus atau enggak. Kalian ngeceknya itu di kode kombinasi seperti ini nih. Cara masukinnya bintang pagar 7378423 pagar bintang. Nah masuk seperti ini. Kalau misalnya kalian dapat handphone Sony Docomo yang UBL nya yes, itu kalian bisa ceknya itu di sini nih, dimana itu configuration, di sini, di ini bootloader unlock allowed. Ini saya dapatnya yang no. Jadi kalau misalnya kalian dapat yang yes, itu kalian sudah sudah dipastikan bisa untuk di root ya. Soalnya handphone saya ini no, jadi ya mohon maaf tidak bisa di root. Cuman handphone ini pun udah nggak perlu di root, udah kenceng sih. Dan kalian kalau misalnya beli handphone bekas apalagi Sony Xperia, pastikan ada aplikasi, banyak aplikasi Jepangnya tuh. Kalian bisa masuk ke pengaturan, masuk aplikasi, terus di disable seperti ini. Saya contohkan dulu, masuk ke pengaturan di aplikasi dan notifikasi. Terus di sini, nah di sini ada beberapa aplikasi yang sudah saya nonaktifkan ya. Jadi di sini bisa dilihat aplikasi-aplikasi Docomo ini udah sebagian saya nonaktifkan biar tidak mengganggu di layar ya. Biasanya kan kalau misalnya kita baru pertama kali ngidupin handphone restart seperti yang saya lakukan tadi, itu aplikasi Docomo-nya banyak muncul semua bro. Ada notifikasi bahasa Jepang, itu yang saya bikin pusing, yang menutupi layar handphone saya ya. Jadi udah sebagian saya nonaktifkan seperti itu. Jadi kalian bisa pilih-pilih sendiri nih aplikasi apa saja yang kalian nonaktifkan ya. Pokoknya kalau ada kata-kata yang kalian tidak mengerti bahasa Jepang kayak gitu, nonaktifkan saja. Itu tidak mempengaruhi ke performa handphone kalian. Seperti itu. Terus di sini di service test ini kalian bisa ngecek keyboard itu. Kalau di sini kan nggak mungkin ya ada tombol keyboard fisik ya. Di sini yang bisa kalian cek itu tombol-tombol yang ada di samping smartphone ini. Jadi ada tombol volume up, kelamaan gitu ya, volume up bisa, volume down-nya bisa. Terus jadi kalau di Sony Xperia itu tombol kameranya itu 2 kali klik ya. Jadi pertama untuk nentuin fokus, terus yang ketiga itu untuk jepretnya. Seperti itu. Tunggu 8 detik, dia akan kembali lagi ke menu awal. Nah, di sini kalian bisa ngetes apakah touchscreen kalian
atau layar LCD kalian itu bisa dipencet-pencet semua atau enggak gitu ya. Jadi kalian bisa ngecek nih, bisa kalian gambar seperti ini, garis itu kalian bisa ngecek enggak apa masih bisa semua atau enggak gitu ya, kalian cek nih. Nah, coba-coba. Nah ternyata masih bisa ya. Terus di display ini kita bisa ngecek apakah ada dead pixel, white spot, atau kalau yang di Samsung itu yang paling terkenalnya itu adalah shadow ya, shadow atau burn in. Di sini saya dapat LCD yang masih bagus, tapi ada tompel di sini yang warna putih sedikit. Kalau misalnya backgroundnya warna putih itu terlihat, atau abu-abu ini terlihat ya. Kalau misalnya warna lain dia nggak seberapa nampak ya, seperti ini. Jadi kalian bisa lihat LCD-nya masih bagus, masih ori lah ya ibarat kata. Terus di sini ada LED notifikasi di sini. Nah, kelihatan ya, dia kedap-kedip tuh. Terus di sini kita bisa ngecek speaker. Oke ya. Di sini left speaker. Jadi kalau misalnya left speaker itu berarti yang sebelah kiri kita yang ada tulisan Sony-nya nih. Coba ya, ulangi lagi ya. Oke, seperti itu. Kalau right-nya itu yang di bawahnya seperti ini. Oke. Earphone itu yang ada di atas. Kedengaran ya. Terus mikrofon tidak bisa, soalnya kita lagi nge-record ya. Jadi mikrofonnya kalau misalnya kalian ingin tahu, mikrofon pertama ada di bawah. Ini lubang ini mikrofon yang pertama. Secondary mikrofon yang kedua ada di atas dekat jack audio. Dia posisinya pas di tengah-tengah atas yang kecil ini. Ini secondary mikrofon ya, seperti itu. Terus di sini kalian bisa ngecek vibratornya nyala atau enggak. Biasanya ini kan 3000 ya, maksudnya 3000 adalah 3000 putaran dinamonya ya, 3000 kali putaran. Rasakan kalau misalnya dia bergetar berarti vibratornya masih bagus ya, masih main. Di sini kita bisa ngecek main kamera atau kamera utama kita. Kamera utama kita bisa dicek sini, masih bagus. Front kamera kedua masih bagus juga. LED flash tuh nyala ya, silau. Terus banyak lagi yang bisa kalian cek di sini. Jadi kalian bisa cek satu-satu. Dan kalau misalnya kalian beli handphone bekas, pasti harus pastikan ini ya. Jadi kalau misalnya kalian tekan layar tengahnya seperti ini, kalau misalnya dia naik terus nggak turun, itu berarti bisa dikategorikan handphone kalian masih waterproof ya, masih anti air. Cuman di sini handphone saya karena mungkin sering lepas pasang SIM sama kartu memori, dia udah habis naik turun lagi ya. Itu bisa dikategorikan sudah tidak anti air lagi, dan jangan dipaksakan masuk air ya. Oh no. Terus di sini kita bisa ngecek baterai health-nya itu kita masih bagus, good, no need to replace it. Jadi tidak perlu diganti baterainya karena masih bagus. Kecuali kalau misalnya kalian baterainya itu 15%, tiba-tiba ngantuknya turun banget, tiba-tiba habis 15%, nggak sampai 1 atau 2 menit tiba-tiba dari 10 atau di bawah 10, itu terlalu signifikan sih. Jadi kalau misalnya baterai kalian masih tidak seperti itu, kalian bisa lakukan maksudnya tidak perlu melakukan penggantian baterai, cukup melakukan itu saja ya, perawatan. Jadi
perawatan baterainya agar tetap terjaga ya. Jadi di sini tentang kode-kode ini dikhususkan kalau misalnya kalian mau beli handphone Sony yang second. Kalau misalnya kalian beli online, kan biasanya di online kan ada garansinya antara 3 hari dari barang diterima dan 7 hari dari barang diterima ya. Jadi kalau misalnya kalian barang itu digaransikan dari tokonya, dari sellernya, biasanya kan 7 hari. 7 hari itu kalian coba benar-benar coba semuanya. Kalau misalnya memang tidak ada apa-apa dari segi hardware sama software, bisa dikategorikan handphone itu akan bisa kalian pakai jarak-jaraknya sih sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ya, seperti itu. Oh iya, kalau misalnya di handphone Sony itu kan kita ada apa itu, ada ini nih, opsi developer ya. Cara nampilin opsi developer itu di mana? Jadi kalian masuk di ini tentang Sony, ketiknya di nomor build ini. Nomor build ini kalian ketik sampai 7 kali ketukan. Ketika kalian sudah 7 kali ketukan, itu kan klik, maksudnya 1 kali klik itu kalian keluar opsi developer, dan ini fungsinya biar handphone Sony kalian makin kenceng. Caranya gimana? Caranya ini di skala animasi ini kalian ganti ke 0,5 kali. Jadi transisinya ini serasa smooth banget bro, putut ini. Jadi seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, itu tadi kode-kode yang ada di Sony Xperia. Kalian bisa coba-coba sendiri. Jadi kalian walaupun ini handphone bekas atau handphone baru pun, kalian harus coba semua fiturnya, karena kan smartphone ya, bukan handphone Java zaman dulu yang ya fungsinya ya itu aja. Kalau yang ini kan kita fungsinya itu banyak, luas. Terus sekarang kita ke pembahasan tipsnya ya. Jadi tipsnya itu, kalau misalnya kalian mau ngecas handphone kalian, device kalian, itu bagusnya di kisaran baterai health-nya itu 20 sampai 90%. Jadi ingat ya, kisaran baterainya itu dari 20 ke 90%. Jadi teknologi quick charge, super charge, fast charging, super VOOC atau apalah itu namanya, yang penting yang maksudnya pengecasan cepat, itu adalah teknologi di masa sekarang yang untuk mengecas baterai handphone kita biar lebih cepat ya. Cuman kalau misalnya kalian ngecasnya itu dari baterai sekarat banget, atau mungkin handphonenya sampai mati, nggak bisa ada daya lagi untuk menghidupkan kembali, sampai ngecasnya semalaman sampai full, itu nggak disarankan bro. Jadi kalian bagusnya itu yang saya sebutkan sebelumnya tadi ya, jadi kisaran 20 per 90 atau 80 ya, seperti itu. Terus ada aplikasi yang mungkin kemarin sedikit terlewatkan. Jadi aplikasi ini namanya, aplikasinya itu File. Jadi di aplikasi File ini kalian bisa menghapus sketch atau caci-caci yang kalian mungkin nggak tahu. Sketch itu fungsinya itu untuk menghapus caci-caci yang ada di smartphone sobat, smartphone lu bro ya. Jadi bisa menghapus dan dia bisa mendetek ada aplikasi duplikat atau enggak. Jadi kalian bisa didetek di sini. Jadi dengan aplikasi ini sudah saya coba sekitar ya 3-4 bulan terakhir, dan ini sih bro. Jadi kita bisa tahu nih file-file di memori kita apa saja yang mungkin itu bisa menumpuk di handphone kita ya. Rambutnya acak-acakan. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Aplikasinya wajib kalian, bukan wajib sih, saran saya udah di-download untuk menghapus, untuk meringankan beban memori internal atau eksternalnya di handphone kita yang sedang kita pakai. Gimana guys untuk kode handphone Sony Xperia kita ini?
kode rahasianya sudah saya berikan ke kalian semua ya, dan beberapa tips tadi mewakili tips-tips yang lain untuk di handphone yang sedang kita miliki. Jadi di tips-tips itu bisa kalian coba di handphone apapun. Jadi aplikasi file itu bagus untuk menghapus sketch-sketch yang ada di handphone kita. Terus untuk perawatan baterainya juga. Terus untuk saran saya nih, kalian minimal 2 atau 3 bulan sekali coba mengkalibrasi baterai handphone kalian ya. Jadi cara kalibrasi handphone itu bagaimana Mas Sur? Jadi cara kalibrasi handphone kita itu dengan cara yang pertama itu kalian menggunakan handphone seperti biasa buat sosmed, main game atau apapun itu, mungkin scroll saja sampai dia benar-benar habis, tidak ada daya, sampai dia mati sendiri. Oke, tunggu sekitar 5 menit atau 10 menitan, terus kalian cas dalam posisi handphonenya mati. Dan biasanya kan kalau misalnya di handphone sekarang, kalau misalnya dicas sampai kondisinya mati, tunggu dia sampai 100%. Kalau misalnya dia udah 100%, kalian hidupkan, kalian tunggu sekitar 5 menit lagi, terus kalian cabut. Terus habis itu kalian setelah itu gunakan handphone ini seperti biasa, dan kalian ngecasnya di kisaran 20 sampai 90% lagi, seperti itu saja. Jadi untuk kalibrasi handphone itu berguna untuk mereset pengaturan di baterai kita agar sedikit lebih awet ya, seperti itu saja. Oke, seperti itu saja untuk tips-tips dan kode rahasia handphone Sony. Kita kembali ke video selanjutnya. Jangan lupa untuk bantuannya dukung saya dengan klik subscribe dan klik tombol like kalau misalnya kalian suka. Komen juga, mungkin ada yang kurang dari saya mohon maaf, dan share ke semua akun sosial media yang kalian miliki. Oke, terima kasih.